Tuhan, yang saya inginkan, yang saya harapkan kepada Engkau Tuhan, untuk terjadi dalam kehidupanku, pertolonganmu Tuhan, masa depanku Tuhan. Saya sudah merasa tidak mempedulikan apapun dengan keadaan depan saya, karena saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi nanti Tuhan, mau Engkau membantu saya, mau Engkau tidak memberikan saya mukjizat, atau Engkau memberikan saya mukjizat, saya katakan kepada Tuhan, kesenanganku hanya bisa untuk melakukan firman-Mu, melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Di saat aku melakukan segala kehendak-Mu, itu sudah menjadi cukup bagiku. Tapi kebutuhan Tuhan untuk bisa dapat bertahan dengan segala beban dan segala rasa yang tidak enak dalam hidup saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam Tuhan. Saya serahkan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Sekalipun saya tidak bisa melihat, sekalipun saya merasa itu tidak mungkin terjadi Tuhan, saya tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kita nyanyikan lagu lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Katakan langsung kepada Bapa jika membutuhkan pertolongan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingmu, Bapa, untuk selamanya. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau seutuhku, walaupun tak dapat melihat, walaupun tak dapat berharap atas keadaan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau seutuhku. Sekali lagi, walaupun tidak ada yang kita ingin di bumi selain Tuhan. Tidak ada yang kita ingin kita cari di bumi ini selain Tuhan. Yang kita miliki hanya Tuhan di surga dan di bumi. Jadi apalah arti hidup ini kalau kita merasa hidup kita tidak beruntung, atau merasa hidup kita ini, Tuhan, saya anakmu Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi sama saya? Bukankah Engkau mengasihiku? Kenapa Engkau tidak membuat aku hidup enak-enak aja? Membuat aku, apakah Engkau tidak terluka di saat aku menderita Tuhan? Sering sekali saya ngomong gitu sama Tuhan. Saya dapat firman Tuhan ini saudara. Jadi ini menegur saya bahwa saya tidak bisa mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Gimana kita bisa mempertanyakan kasih Tuhan sama kita sementara Dia sudah mati di kayu salib, dicambuk, disisir? Masih lagi kita bisa bilang, Tuhan, kenapa Engkau tidak mengasihiku? Kenapa Engkau menolongku sekarang? Kau biarkan aku tergeletak? Kenapa Engkau tidak memberikan aku masa depan yang penuh harapan? Kenapa Engkau tidak memberikan aku hidup yang enak?
dalam mengasihi dia. Bahwa anakku, di saat aku disakiti di kayu salib, saat aku dicambuk, aku juga merasakan seperti itu. Aku merasakan aku capek, tidak sanggup, beban berat. Tapi ku lakukan itu karena aku mengasihi dia, karena aku pengen menyelamatkan. Dalam titik rendah kita, saudara, Tuhan sudah mengalami segalanya itu. Penderitaan, caci maki, merasa gak enak, merasa putus asa. Ilahi, kenapa engkau meninggalkanku? Tuhan merasakan putus asa, Tuhan merasakan menangis darah, Tuhan merasakan sakit, ketakutan. Tuhan sudah mengalami segala macam siksaan yang sudah pernah kita alami dalam hidup ini. Dan di saat kita merasakan keadaan seperti itu, Yesus mengikut engkau Tuhan sebagai orang Kristen, kenapa kau harus tersiksa seperti ini? Kenapa kau harus merasakan yang gak enak seperti ini? Kenapa aku tidak bisa happy? Engkau menyuruh saya untuk bersyukur dan bersukacita, tapi sangat sulit bagiku Tuhan. Satu kata yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini: jika Anda mengalami segala masalah, jika Anda mengalami penderitaan, Anda ingin sekali mukjizat terjadi, Anda membutuhkan sekali pertolongan Tuhan saat ini, ada satu kabar baik buat Anda. Tuhan sangat ingin kita bisa senang. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kenapa alasannya Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam hidup kita seperti itu, saudara? Tuhan ingin kita bisa merasakan, bisa melihat bahwa Tuhan mati, tersiksa, dan Anda juga tersiksa dalam hidup ini. Apa hubungannya kalau Tuhan tersiksa di kayu salib, kita tersiksa di bumi? Apa hubungannya kalau Tuhan bilang Dia mengasihi kita, tapi keadaan kita sangat sulit? Apa artinya Tuhan mengasihi kita? Apa artinya Tuhan pengen kita happy? Bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini, kita hanya bisa fokus menginginkan Tuhan saja dalam dunia, dalam hidup ini. Kita menginginkan Bapa, menginginkan Yesus. Karena Tuhan mati di kayu salib, Dia bilang, Bapa, Engkau mengutus aku untuk menyelamatkan manusia ini. Karena apa? Dia anak yang tunggal Tuhan kirim untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Dia tidak mengasihi anaknya, Yesus, kenapa Dia biarkan Yesus di kayu salib tersiksa? Dia raja. Harusnya Bapa membuat dia seperti raja, disanjung, dibuat enak hidupnya. Tapi tuh Bapa mengizinkan anaknya tersiksa. Kenapa? Karena Bapa mengasihi kita. Kita dalam dosa, sebelum dalam dosa, Tuhan aja tidak mengizinkan, tidak membiarkan, tidak mau kita mati sampai kita masuk neraka. Tuhan saja mau menolong kita dari anaknya Yesus. Jadi apa inti kita sebagai orang Kristen? Karena Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan Yesus, Bapa mengizinkan Yesus untuk tersiksa di kayu salib? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau menolong kita. Jadi kalau kita merasa Tuhan, kenapa Engkau nggak nolong aku sekarang? Kenapa Engkau tidak menolong aku sekarang, Tuhan? Aku sangat butuh Engkau sekarang. Keadaan sangat sulit sekali. Ini nggak mungkin banget terbalik jadi bagus. Ini sangat seperti kena kanker, kena stadium, kena penyakit yang tidak mungkin terobati. Tuhan, gimana cara saya masih bisa berharap kepada Engkau, Tuhan, untuk melihat suatu mukjizat? Dan sekalipun tidak terjadi, Tuhan, Tuhan, sekalipun dagingmu, hatiku habis lenyap, Engkaulah gunung batu. Tuhan menginginkan kita, saudara, kita bisa melihat kasih-Nya di kayu salib. Tuhan menginginkan kita bisa melihat Bapa, kasih Bapa kepada kita, menyelamatkan kita dari dosa, dari neraka, dari sisa neraka. Kalau Tuhan menolong kita dari sisa neraka, kenapa Dia menyiksa kita sekarang? Kenapa Dia membiarkan kita tersiksa sekarang? Itu pertanyaan yang sangat-sangat, istilahnya kayaknya sulit untuk dijawab. Tapi Tuhan jawab, saudara. Tuhan jawab. Anakku, kalian mungkin tidak mengerti arti kasih, arti Kristen, arti Kristus, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mungkin Anda sekarang tidak mengerti apa dibalik siksa
hidupmu diselamatkan. Jadi mungkin saudara dalam hidup ini saudara, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tak enak dari kita. Mungkin Tuhan mau menyelamatkan kita dari apa? Dari api neraka. Tuhan mau melindungi kita. Tuhan mau menyucikan kita. Tuhan mau membentuk kita. Memang sakit sekali kayak dibentuk sama Tuhan. Sakit, sangat sakit. Tapi percayalah, di saat Tuhan bekerja, Tuhan melakukan pekerjaan Dia tidak tanggung-tanggung. Dia akan menyelesaikan sampai finish. Dan Dia akan menunjukkan kebesaran dan mukjizat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bisa kita berharap kepada Tuhan. Bisa kita bisa melihat apa yang kita inginkan kita lihat. Bisa kita masih merasakan Tuhan mengapa jadi orang yang sangat-sangat menderita. Kayaknya seperti menderita seperti dalam Yesus Kristus menderita di kayu salib dicambuk. Tapi ini penderitanya juga lumayan sakit Tuhan. Tapi Tuhan, di saat aku menderita dan aku melihat Tuhan Yesus juga menderita, dan aku melihat kasih Bapa kepadaku, sehingga diselamatkan Tuhan dari kematian, dari dosa dan dari neraka, dari siksa neraka. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu beda dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita on the track, Tuhan mau kita untuk dibentuk, Tuhan mau kita untuk disucikan. Bukannya Tuhan gak mengasihi kita, bukannya Tuhan membiarkan kita langsung tersiksa, enggak. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita dari segala tipu dari neraka. Tuhan menyelamatkan dari segala yang gak baik, saudara. Kita nyanyikan lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat tinggal, ku tetap setia. Jadi kita katakan sama Tuhan, memang munafik kalau kita bilang Tuhan, aku nggak pengen berkat, aku nggak pengen masa depan penuh harapan, aku nggak pengen melihat sesuatu yang bisa membuat aku senang. Munafik kalau kita ngomong lagi gitu. Tapi dengan kita berserah sama Tuhan, sekalipun aku tidak bisa melihatnya, sekalipun aku tidak bisa merasakannya, tapi aku percaya Tuhan, apa yang tidak kulihat sekarang, apa yang tidak mungkin bagiku sekarang Tuhan, aku sekarang tidak peduli lagi dengan ketidakmungkinan keadaanku sekarang Tuhan. Tapi aku hanya bisa melihat Tuhan, apapun rencanamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, apapun rencanamu dalam hidup kami, apapun yang Kau izinkan kami terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Karena Kau juga mengasihi anakmu yang tunggal, Kau berikan Yesus Kristus menyelamatkan kami. Aku percaya akan rencanamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kenapa Engkau mengizinkan semua yang terjadi? Katakan, semua baik, semua baik. Tak pernah aku berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadi kita katakan sama Tuhan, saudara. Kita berdoa, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau ingin melihat hatiku. Aku tahu Tuhan, Engkau izinkan semua terjadi supaya saya sadar menyadari bahwa gak ada yang berarti di dunia ini selain Engkau Tuhan. Bahwa Engkau ingin aku terus hatiku terus melekat padamu Tuhan.
Di saat aku menginginkan sesuatu Tuhan, di saat aku merasa membutuhkan sesuatu Tuhan, aku pengen Tuhan Kau sucikan Tuhan Yesus. Di saat aku merasa aku butuh pertolongan-Mu Tuhan, tapi aku merasa tidak mendapat pertolongan-Mu Tuhan, ajar aku tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Ajar aku tetap bisa tekun setia kepada-Mu Tuhan. Ajar aku tetap bisa melihat apa yang tidak bisa kami lihat Tuhan. Ajar aku berharap Tuhan bahwa sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, walaupun kadang kami sangat sulit sekali sepertinya untuk bisa berbalik dari yang tidak mungkin jadi mungkin, tapi kami percaya Tuhan. Di saat kami tidak melihat, tapi kami percaya rencana-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan ada bagi kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tadi saya katakan, apa yang mesti saya sampaikan tuh kepada jemaat saya kalau saya merasa hidup saya tidak ada yang perlu saya katakan, misalnya kayak misalnya mukjizat atau apa gitu, turun kebaikan Tuhan. Gimana saya bisa mengatakan kepada jemaat saya kalau saya merasakan lemah juga Tuhan? Tuhan berkata, kehidupanmu selama ini Maya, dari awal hingga akhir dari sampai sekarang, saya izinkan terjadi. Apa yang perlu saya sampaikan sama jemaat saya dengan keadaan saya sangat-sangat tidak enak seperti itu saudaraku? Sepertinya saya orang miskin, tidak bisa memberikan sesuatu. Apa perlu saya kasih kalau saya nggak punya segala sesuatu yang saya kasih? Tuhan berkata, pengalaman hidupmu Maya bersamaku memang nggak gampang, nggak semulus aspal, nggak semulus licin gitu. Tapi percayalah, di saat engkau berjalan di sampingku, yang kau alami apapun itu Maya, itu menjadi berkat bagimu. Itu istilahnya menjadi bekalmu supaya engkau bisa melihat kebaikanku. Hanya percaya saja. Katakan kepada jemaatku apa? Bahwa hidupmu hanya bergantung sama Tuhan. Hidupmu hanya fokus sama Tuhan. Hidupmu hanya engkau pergunakan, kau lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun engkau sangat sulit untuk bisa berdiri, tapi kau katakan kepada jemaatmu, di saat engkau lemah, di saat engkau tidak bisa lagi berjalan, di saat engkau lagi merasa putus asa, Tuhan ingin engkau panggil dia, kok Bapak pegang tanganku. Tuhan pengen engkau tetap bisa melihat kebaikannya di dalam masalah itu. Kau tetap bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi di saat garis finish, nantinya di saat garis finish, sekalipun aku gak mendapatkan apapun yang saya inginkan dari Tuhan, tapi saya mengasihi Tuhan. Karena saya tahu yang di bumi ini dan di surga, yang saya ingin hanya Bapa. Yang saya pengen itu rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya ingin apapun itu kebaikan Tuhan, saya pengen dapatkan. Karena apa Tuhan? Karena apa? Karena pengen saya rencananya terjadi dalam hidup saya. Tuhan, aku pengen Engkau pakai Tuhan. Aku pengen Engkau membuat aku jadi berkat. Meskipun sekarang ini Tuhan, aku tidak mendapatkan berkat-Mu Tuhan, atau aku merasakan menanti-nantikan berkat-Mu untuk tiba Tuhan. Tapi di saat aku bisa menjalani hidupku hanya untuk menyelayan-Mu, hanya untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, tidak ada yang kuingin di bumi selain Engkau Tuhan. Hanya Bapa yang kuingin di bumi. Apapun yang di dunia ini tawarkan, kebahagiaan, segala harta, segala apapun itu saudaraku, impian, tidak bisa kita merasakan bahagia yang sungguh-sungguh kalau tidak dalam Bapa. Tapi kalau kita dalam Bapa, kita hanya melihat Bapa, yang kita miliki hanya Bapa. Apapun itu saudaraku yang ingin Anda inginkan dalam hidup ini, Tuhan akan berikan. Tapi Tuhan ingin kita hanya bisa, hati kita melekat hanya pada Dia, bukan pada apapun yang kita dapatkan. Kita menginginkan jodoh, kita menginginkan apapun itu, kita membutuhkan. Tapi Tuhan ingin hati kita betul-betul 100% hanya untuk Bapa. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagi, sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini.
mendapatkan sesuatu yang sakit, yang kayaknya Tuhan kok gak disembuhkan gitu kan. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Malah bukan sembuh, malah aku kehilangan apa yang aku ingin, apa yang ada padaku sakit. Misalnya gini, punya duit 100 juta, Tuhan hilang gitu misalnya. Jadi ada padaku bukannya bertambah, malah hilang. Jadi istilahnya kalau keadaan kita sangat-sangat sulit, kita dapat penyakit, kena kanker atau kena apa gitu, kenapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Kenapa Tuhan malah kita istilahnya mati, bukannya jadi selamat? Apa arti dibalik pengharapan di saat kita merasakan tidak ada harapan, saudara? Bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita yang luar biasa. Sekalipun kita merasakan kekecewaan, sekali kita merasakan sakit, sekali kita merasakan putus asa, apa maksud Tuhan ini? Enggak ngerti, apa sih gitu? Apa yang Tuhan mau sih? Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Hanya kita satu kata-kata Tuhan, aku percaya Tuhan akan rencanamu Tuhan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, gak mungkin rencanamu itu melong-melong. Aku percaya Tuhan, rencanamu itu pasti yang terbaik dalam hidupku, karena Engkau mengasihiku. Tuhan mengasihi Yesus, Tuhan istri bangkitkan lagi, Tuhan juga mengasihi kita. Di saat kita merasa Tuhan, mengapa Engkau meninggalkanku Bapa? Kenapa Engkau meninggalkanku? Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada Yesus di kayu salib mati. Untuk apa, saudara? Untuk kita semua selamat, untuk kita bisa menjadi orang-orang pemenang, amin. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sedangkan itu saja sudah jadi mukjizat bagi kita, saudara. Bahwa kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan untuk menyelamatkan kita menjadi satu rema bagi kita, bahwa Tuhan benar-benar memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Tuhan gak mau kita fokus sama apa yang tidak mungkin kita dapatkan, tapi Tuhan harus fokus kepada kebaikan, kepada kebesaran, kepada kemampuan Tuhan untuk memberikan kita apapun yang Tuhan ingin memberikan kepada kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup, saudara? Tuhan itu memiliki kekuatan, Tuhan memiliki kemampuan untuk bisa memberkati kita. Hanya kita harus tekun, percaya, berharap dengan apa yang kita lihat, amin. Kita mau tetap menjalani hidup ini dengan semangat, walaupun kayaknya susah sekali bernafas, susah sekali, Tuhan, tetap aku pegang Tuhan, Engkau Tuhan. Tetap aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya akan kasih-Mu dalam hidupku Tuhan, aku percaya akan rencana-Mu dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, suatu hari nanti aku melihat bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami, dan Engkau memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami akan melihat bahwa perbuatan-Mu ajaib. Wah baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Wah baik, sungguh terlambat Kau jadikan hidupku berarti semua bagiku. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terlambat Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan telah memberikan kami hikmat Tuhan, pemikiran Tuhan, bahwasanya Tuhan Kau izinkan apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Maafkan kami jika kami putus asa Tuhan, maka kami tidak meragukan kebesaran dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi sekarang ini kami mengambil suatu keputusan Tuhan, suatu tindakan Tuhan, bahwasanya Tuhan kami tetap mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami tetap percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, percaya akan mukjizat-Mu Tuhan, percaya akan apapun yang kami bisa mendapatkannya Tuhan. Percaya kami kepada kuasa-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Kau tidak mengizinkan
Pakai setiap kami Tuhan, untuk bisa Tuhan menjadi alat untuk menjadi rencana-Mu, memperlewat kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Ajak kami Tuhan untuk bisa melihat kasih-Mu Tuhan, kemurahan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajak kami untuk bisa senyum Tuhan kepada Engkau Tuhan Bapa, dan mengatakan Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di balik semua ketidakenakan, di balik semua ketidakmungkinan ini Tuhan, kami percaya kami memiliki Tuhan yang punya rencana, yang mengasihi kami, dan memiliki sudah menyediakan apapun yang kami butuhkan. Sekarang kami tidak mendapatkan apapun yang kami butuhkan Tuhan, tetap kami Engkau Tuhan Yesus, Tuhan kami Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus. Ajak kami Tuhan bisa bersabar Tuhan, kuat Tuhan, tekun Tuhan, untuk menanti-nantikan pertolongan dan mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan dalam hidupmu. Ajak kami bisa melihat apa yang tidak kami lihat Tuhan, sehingga kami tidak bisa berharap kepada Engkau Tuhan. Beri hamba-Mu jemaat-Mu kekuatan yang baru Tuhan, beri semangat yang baru, beri penglihatan yang baru Tuhan, sehingga merasakan jiwanya tersembuhkan Tuhan, rohnya terselamatkan Tuhan, dan tubuhnya juga Tuhan tentram Tuhan diam dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan